Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Heriani, NPM F0G021066 dengan mata kuliah Pemrograman dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sejarah komputer. Besarnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, rasanya aneh ya, smart bodies jika menemui seorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Komputer sekarang sudah mengisi seluruh relung kehidupan kita, mulai dari untuk bekerja dan belajar sampai untuk bermain. Komputer saat ini juga sudah dilengkapi fitur dan aspek yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum bahas lebih lanjut, yuk kita definisikan dulu apa itu komputer. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data dan mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Bentuk dan fitur komputer yang sekarang kita gunakan sudah jauh berbeda pada zaman dulu. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. Yang pertama, komputer generasi pertama dari 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan seluruh kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 m dan tinggi 2,4 m. Komputer generasi pertama mengandalkan mesin language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mencetak perhitungan baru. Yang kedua, komputer generasi kedua dari 1956 sampai 1963. Diciptakan transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan mulai berkembang komputer generasi kedua. Transistor jauh mengunggul tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnet. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Yang ketiga, komputer generasi ketiga, dari 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1988, Jack Dilley menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC. Kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Yang keempat, komputer generasi keempat, 1971 sampai sekarang, yaitu mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Selanjutnya yang kelima, komputer generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah
besar-besar remaja komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara standar.